Bocah sampah ini, meski putra raja dan pewaris penyihir hebat, sama sekali tak punya bakat. Di usia 8 tahun, dia hampir tak bisa mengeluarkan setitik sihir pun. Sebaliknya, adiknya bisa membuat bola api dengan mudah sambil mengoceh sombong. Dia sering diserang oleh Aster. Meski begitu, bocah itu tak pernah melawan. Dia hanya lari seolah nyawanya terancam. Aster bertekad keras untuk menjadi putra mahkota. Raja melihat semua kekacauan itu, dan meski merasa kasihan, dia memilih untuk tidak ikut campur. Hukum rimba, yang kuat yang menang. Sebagai gantinya, dia memanggil penyihir agung Lestardi untuk mengajar mereka berdua. Ini adalah orang yang bisa melenyapkan gunung dengan satu mantra. Aster sangat menentangnya, membusungkan dada dan menolak pelajaran karena merasa dirinya jenius alami. Solon, bagaimanapun, benar-benar duduk dan mempelajari dasar-dasarnya, seluruh teori di balik sihir. Meski begitu, adiknya terus mempermalukannya setiap ada kesempatan, tapi dia tak pernah menyerah. Dia berusaha sekuat tenaga, dan jujur saja, waktu berlalu begitu cepat baginya. 6 bulan berlalu, dan di sanalah mereka berdiri di hadapan raja. Duel upacara untuk menentukan pewaris berikutnya akan segera dimulai. Aster membuka dengan segala kemampuannya, mengincar KO pada serangan pertama. Harus diakui, bocah itu memang punya keahlian. Api menelan Solon bulat-bulat dalam hitungan detik. Di kepala Aster, yang lemah akan tetap lemah kecuali terlahir jenius. Tapi pewaris kita muncul dari api tanpa luka sedikit pun. Ini membuat bocah itu murka, jadi dia memanggil hujan bola api yang sesungguhnya. Dia melemparkan segalanya sekaligus, tapi Solon hanya berjalan santai ke arahnya. Dan kemudian, dia mendaratkan pukulan telak tepat di wajah bocah menyebalkan itu. Pukulan itu begitu indah hingga Aster tertidur tanpa merasa lelah. Pertarungan berakhir. Solon adalah putra mahkota yang baru. Semua berkat pelatihan penyihir agung. Raja sendiri maju untuk menyerahkan tongkat kerajaan, dan Solon memegangnya erat. Aster menyaksikan semuanya, sangat iri hati, dan wajahnya masih jelek lol. Raja, yang sangat senang dengan hasilnya, memerintahkan perayaan besar-besaran. Putranya yang dianggap gagal telah menjadi penyihir hebat di usia semuda itu. Semua orang bersorak, tapi malam itu di istana akan menjadi aneh. Asap tebal masuk dan membuat semua orang tertidur, termasuk Solon, yang tongkatnya dicuri saat dia bermimpi. Tiba-tiba, bocah itu terbangun. Ledakan mengguncang bagian depan menara sihir. Dia berlari ke sana secepat mungkin. Seorang penyihir misterius ada di dalam menara, berdiri di depan kitab segel Raja kuno Solomon. Segel itu tinggal beberapa detik lagi hancur, dan sang protagonis memintanya menunggu karena dia tak boleh menyentuhnya. Lalu orang gila itu membuka tudungnya, berkata bahwa bahkan dengan tongkat itu, tak ada yang bisa masuk kecuali keturunan Raja Solomon. Solon tak percaya apa yang dilihatnya karena itu adalah gurunya yang berkata jika memungkinkan, dia ingin melakukan ini dengan damai. MC yang malang masih memproses apa yang terjadi, bertanya mengapa gurunya ada di tempat ini. Dia lalu berkata bahwa ini sudah menjadi tujuannya sejak awal, tapi bocah itu masih tak percaya ucapan gurunya. Pria itu menatap kitab berantai itu, bertanya apakah MC tahu apa itu. Itu adalah kitab segel yang diciptakan Raja Solomon, dan kitab itu menyegel semua kejahatan di dunia ini. Solon berkata jika dia tahu semua ini, dia tak seharusnya menyentuhnya, dan gurunya berkata tempat ini penuh kejahatan. Bertanya apa pendapatnya tentang itu, tapi bocah itu jelas tak bisa berkata-kata. Lestardi bertanya apa tidak ada hal lain yang penting selama negeri ini damai, karena dia tak bisa memaafkan hal seperti ini. Karena dunia yang penuh perang dan ketidakadilan ini, dia akan sekali lagi mengambil iblis bernama Malis. Tiba-tiba, cahaya hitam mulai memancar dari kitab itu, dan kemudian MC perlahan kehilangan kesadarannya. Lestardi meminta maaf karena hari-hari yang dihabiskan bersamanya sangat menyenangkan. Bakat sihir dan hati yang adil, dia pasti akan menjadi raja yang hebat. Namun, dunia tak akan menemukan kedamaian dengan cara berpikirnya, dan itulah mengapa dia melakukan semua ini. Lalu rantai-rantai gila dari kitab itu putus. Solon mencoba menghentikan gurunya, tapi sudah terlambat karena kitab itu sudah lepas dari segel. Menunjukkan semua halamannya, tiba-tiba kitab itu mulai melahap sang guru, menyelimuti seluruh menara dengan aura hitam itu. Tak lama kemudian, sebuah suara berkata bahwa saat ini akhirnya tiba karena ia telah menunggu lama. Lagi pula, mereka harus memanfaatkan semua ini sebaik-baiknya. Beberapa saat kemudian, bocah kita terbangun, terikat di menara, sementara kota sepenuhnya dilalap api. Dia masih tak mengerti bagaimana bisa berakhir dalam keadaan ini, dan saat itu dia mendengar seseorang tertawa. Monster api ada di sampingnya, dan Solon bertanya siapa di sana. Wujud makhluk itu muncul, bertanya apakah dia tak mengenalinya, dan tidak tahu siapa dia hanya karena perubahan kecil itu cukup menyedihkan.
MC terus mengamati pria itu, melihat kemiripan dengan gurunya, tak percaya dialah yang menyebabkan semua kekacauan di ibu kota. Di kota, ada satu keluarga yang mencoba melarikan diri dari kekacauan itu. Namun, sudah terlambat untuk segalanya karena bahkan para ksatria ibu kota pun gemetar ketakutan. Bertanya-tanya apa yang terjadi karena ada banyak sekali monster di seluruh area. Kapten memerintahkan mereka untuk tidak panik karena prajurit harus melindungi rakyat dengan segala cara. Tiba-tiba, tanah mulai berguncang dan para pemeran tambahan sudah mulai tumbang. Sisa ksatria menyaksikan semuanya dengan putus asa setelah semua rekan mereka dibantai sedikit demi sedikit. Dan tiba-tiba, seekor siput muncul merayap di atas rekan-rekan mereka. Jiwa-jiwa malang itu sudah menjadi camilan bagi makhluk itu. Sementara itu, salah satu ksatria mengamati dalam diam lalu mencoba menyerang siput itu, tapi saat itu juga wajahnya ditinju. Rupanya ada juga beberapa golem batu di tempat itu. Di ibu kota, sejumlah besar monster aneh bertahan dan para prajurit tak punya peluang melawan mereka, apalagi warga yang akan menjadi yang pertama dibantai. MC yang malang tak punya pilihan selain menyaksikan semuanya dari jauh. Bagaimanapun, seluruh kerajaannya sedang hancur perlahan-lahan. Gurunya dalam wujud iblis, melihat muridnya bertanya apakah air mata itu karena kesedihan atau kemarahan. Inilah emosi yang dibawa oleh pemilik tubuh ini, dan sepertinya dia ingin sang protagonis merasakannya. Lagi pula, pemilik tubuh ini membenci mereka semua, tapi Solon menolak menerima semua ini. Iblis itu berkata bahwa di dunia yang kacau ini, melihat hanya mereka yang hidup damai pasti terasa sangat kotor dan menjijikan. Jelas, dia tidak peduli tentang apapun, namun emosi ini sungguh luar biasa. Lalu Solon berkata bahwa ini bukan gurunya, bertanya siapa dia sebenarnya. Monster itu tersenyum dan mengungkapkan wujudnya, berkata bahwa dia adalah iblis, membuat si malang makin terguncang dengan apa yang baru didengarnya. Tiba-tiba, dia mulai merasakan sakit kepala yang hebat. Iblis itu berkata rasa sakit ini adalah segel yang dulu dipasang oleh keluarga kerajaan, dan itulah yang membuat mereka menjadi iblis. Keberadaan mereka dilupakan oleh dunia ini, karena inilah satu-satunya cara untuk menghapus iblis. Namun bocah itu, meski masih terperangkap, merasa sangat kesal. Iblis itu memberinya selamat, berkata bahwa dia mengingat semuanya dengan baik. Dia juga orang jahat, dan keturunan Solomon akhirnya menyelesaikan tugas mereka, bertanya bagaimana rasanya mengalami akhir misi ini dengan tangan sendiri, dan apakah itu menyakitkan. Lagi pula, semua ini luar biasa dan iblis benar-benar ada di dunia ini. Pada saat itu segala sesuatu di sekitar mulai bergetar. Dengan senyum di wajahnya, pria itu berkata saatnya telah tiba, dan sepertinya dia juga ingin menyapanya. Makhluk api raksasa mendekati menara. Lestardi berkata nama monster ini adalah Envy, dan katanya Pangeran Solomon punya banyak nama. Lalu makhluk itu mulai tertawa, berkata meski dia mengalahkannya dan jadi pangeran, itu menyedihkan. Lalu terungkap bahwa ini sebenarnya adiknya yang malang, dan Solon terkejut bertanya kenapa dia dalam wujud ini. Aster berkata dia punya hadiah untuk kakak tersayangnya, dan bocah kita syok melihat pemandangan itu. Mengingat semua momen bersama keluarganya, dan Aster berkata orang yang memilih sampah sepertinya tak pantas jadi ayahnya. Saat itu juga, sang tokoh utama menjadi sangat murka. Berhasil melepaskan diri dari rantai, dia menerjang saudaranya yang dalam wujud monster itu. Dia memukul anak itu, tapi bagi Aster, semua ini sia-sia. Ternyata, anak itu sudah menjadi jauh lebih kuat dari Solon dan melemparnya dengan mudah. Anak itu jatuh ke tanah terluka, dan parahnya saat dia bangkit, makhluk seperti siput dari sebelumnya muncul di belakangnya. Entah bagaimana, makhluk itu menyerap kekuatannya, dan anak itu pun jatuh pingsan. Makhluk-makhluk yang tersisa mengawasinya dari atas, mengejeknya karena begitu lemah. Dalam pertarungan itu, dia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menyaksikan perbuatan Lestardi, tapi tetap saja, itu bukan lagi mantan gurunya. Tak lama kemudian, saudaranya mulai tertawa, berkata bahwa dia telah mencuri semua yang diinginkan Solon. Satu-satunya yang tersisa baginya adalah kemampuan untuk tenggelam dalam keputusasaan karena kehilangan segalanya. Itulah sebabnya dia harus mati untuk selamanya dan melanjutkan serangannya pada sang MC. Dia mencoba membela diri, tapi akhirnya menerima banyak pukulan telak. Mulai. Menyaksikan semuanya, dikatakan bahwa ini adalah akhir dari garis keturunan kerajaan Solomon. Keadaan benar-benar memuncak di sana, dan pada saat itu, menara mulai bersinar. Iblis itu menoleh ke samping, tidak mengerti apapun, dan asap muncul dari sana. Lestardi heran sejak kapan fondasi Menara Agung memiliki tumpukan kertas sebanyak itu. Berasumsi itu mungkin grimoire, dia langsung menuju Solon, membawanya ke arah menara lagi, dan jelas iblis itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Begitu pula Aster yang mencoba mencegah pahlawan kita memasuki tempat itu. Pada saat itu, ledakan terjadi dan reruntuhan menara jatuh di seluruh ibu kota. Dan bagian terburuknya adalah, itu tidak cukup untuk menghentikan sang tokoh utama yang sedang dibawa ke tempat bawah tanah. Terlebih lagi, faktanya dia terluka parah.
Sebelum kehilangan kesadaran, pahlawan kita mendengar seseorang berkata bahwa segelnya telah rusak. Iblis tidak lain adalah perwujudan hasrat manusia, dan satu-satunya cara untuk menghapusnya adalah dengan menyegelnya, atau umat manusia akan binasa. Tepat pada saat itu, Solon adalah satu-satunya pewaris kerajaan Solomon yang selamat, ditanya apakah dia akan melawan iblis atau menyerah dan mati di sana. Grimoire itu ada di depan MC yang berkata dia akan bertarung, mengalahkan semua iblis yang muncul di hadapannya. Lalu buku kecil itu berkata itu adalah perkataan yang hebat dan akan memberinya seluruh kekuatannya. Tubuh baru dan jalan yang ditempuh leluhurnya untuk melawan makhluk-makhluk ini, semua ini akan menjadi milik anak itu, dan dia harus menanggung beban ini sendirian. Bagaimanapun, dia adalah pewaris sejati Solomon, dan bangsa kecil yang hanya memiliki satu wilayah itu binasa dalam kesunyian. Ibu kotanya tersiksa oleh rumor aneh dan ditinggalkan, dan hanya waktu yang terus berjalan. Cahaya tak dikenal muncul di tengah reruntuhan, dan sepertinya ada seseorang di tempat itu. Tiba-tiba, seorang pria telanjang bangkit melihat sekeliling. Mengenakan pakaiannya, dia mencoba memproses apa yang terjadi di tempat itu. Lagi pula, dia mengingat semuanya. Pada saat itu, buku dari sebelumnya muncul, mengatakan bahwa setelah sekian lama, ia ingin tahu bagaimana dunia di luar sana. Pahlawan kita memperhatikan dengan seksama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, seluruh tempat itu sudah hancur binasa. Tak lama kemudian dia berkata tidak ada yang tersisa yang mungkin lebih baik. Buku itu berkata bahwa bagi anak sepertinya, mungkin negara kecil itu adalah seluruh dunianya, dan kalau begitu, seharusnya ada dunia yang jauh lebih besar. Bagaimanapun, dia sudah menjadi versi baru dari dirinya sendiri, dan mendengar ini, Solon bersandar pada buku itu, berkata bahwa dia tidak ingin melakukan apapun selain membunuh iblis. Grimoire itu mengamati, terkejut, lalu menoleh ke samping, bertanya apa itu, dan Solon ingin tahu apakah masih ada makhluk hidup karena ada hawa keberadaan di tempat itu dan rupanya milik iblis. Lebih jauh di depan di antara reruntuhan ibu kota lama, ada seorang gadis. Dia sedang diikuti oleh sesuatu, dan pada saat itu, sesosok iblis muncul. Anak malang itu mencoba melarikan diri dengan segala cara, dan Solon mengawasi situasi dari atas. Grimoire itu berkata, makhluk itu menyerang, bertanya apakah itu terlihat seperti sejenis peri. Terlebih lagi, ia ingin tahu apa yang akan mereka lakukan tentang hal itu. Anak kita tampak cukup kesal, dan tak lama kemudian, dia melompat ke arah monster itu. Namun melihat ini, peri itu memintanya menunggu dan kemudian menabrak sang tokoh utama, memintanya untuk tidak melompat-lompat seperti itu, memanggilnya bodoh. Grimoire itu muncul di sana juga, mengatakan bahwa dia punya nyali, meskipun bertubuh kecil. Peri itu, sebaliknya, tidak mengerti apa-apa seolah-olah buku itu hanya berbicara sendiri. Grimoire itu meminta untuk menghentikan kekacauan ini, mempertanyakan apakah ia sudah lupa situasi saat ini. Lagi pula, ada iblis yang mengejar mereka, dan tanpa membuang waktu, Solon menyambar peri itu, kabur bersamanya sementara monster itu menyerjang mereka. Mengamati situasi, Grimoire itu menyatakan bahwa dilihat dari penampilannya, sepertinya itu adalah iblis kerakusan atau mungkin keserakahan. Sementara itu, peri itu sangat kesal, berkata bahwa berkat mereka berdua, dia tidak bisa kabur tepat waktu. Namun Solon berkata tidak perlu lari sambil menggunakan rantainya untuk menyerang makhluk itu. Terkejut, peri itu akhirnya sadar bahwa pahlawan kita sebenarnya adalah penyihir dan kemampuannya tidak buruk, tapi tetap saja, ini waktunya untuk kabur. Namun, Solon berkata dia tidak akan melakukan itu, dan buku itu memintanya menunggu karena dia masih belum bisa mengendalikan mananya. Jelas, pahlawan kita tidak lagi mendengarkan apapun karena dia menyimpan banyak kebencian terhadap makhluk-makhluk itu. Mendekati makhluk itu sekali lagi, dia melepaskan rentetan pukulan sampai akhirnya mengalahkannya. Anak itu benar-benar mengesankan dan telah berkembang pesat dalam waktu singkat. Buku itu, yang memanggil pahlawan kita bodoh, berkata dia sudah bertindak terlalu jauh. Peri itu mengamati pahlawan kita yang sekarang berdiri di atas monster mati di tanah dan bertanya siapa dia sebenarnya. Anak itu luar biasa, dan dia belum pernah melihat orang mendominasi iblis seperti itu sendirian sebelumnya. Di adegan berikutnya, MC memasuki sebuah rumah, dan tentu saja tempat itu hancur total, menjadi marah pada semua yang dilihatnya. Peri itu berkata percuma saja karena tempat ini sudah lama hancur, dan tidak ada apa-apa selain sampah, dan barang berharga apapun sudah diambil sejak lama. Terlebih lagi, itu tidak boleh diabaikan. Grimoire itu berkata memang begitu, karena bersikap kasar itu tidak bisa diterima. Peri itu berkata dia benar karena benda aneh itu pun setuju. Mendengar ini, buku itu kesal bertanya apa maksudnya dengan aneh. Lalu Peri itu bertanya, makhluk apa dia? Yang dijawab bahwa dia adalah kitab yang diciptakan oleh Raja Solomon dalam kamus iblisnya, dan namanya adalah Demonicpedia. Namun, bagi Peri itu hanya buku yang menakutkan, dan sama sekali tidak ada yang berubah karena namanya pun aneh sekali.
Dia juga perlu mencari nama panggilan untuknya, dan kemudian Solon berkata, panggil saja gulungan itu Pedia. Mendengar itu, peri itu senang karena Solon merespons dengan menanyakan namanya, yang dijawab bahwa dia juga belum memperkenalkan diri. Gadis itu berkata, dia benar karena namanya adalah Fizi. Pada saat itu, dia mengeluarkan beberapa barang dari ranselnya dan berkata bahwa dia sebenarnya adalah pedagang keliling. Buku itu terkejut, berkata itu adalah alat sihir dengan mantra kuat yang mampu membelokkan ruang, dan bahwa dia benar-benar punya sesuatu yang menarik. Mendengar ini, gadis itu senang, berkata dia menemukannya sendiri. Solon mulai melihat makanan, dan rupanya anak itu lapar. Faizi menyadari hal ini, berkata karena dia telah menyelamatkannya, dia akan memberinya diskon dan bayarannya cukup dengan namanya saja. Tanpa pilihan lain, anak kita akhirnya mengungkapkan bahwa namanya adalah Solon. Dengan senyum di wajahnya, peri itu berkata senang bertemu dengannya. Waktu berlalu lagi, dan saat malam tiba, keduanya duduk di dekat api unggun sambil mengobrol. Peri itu berkata reruntuhan itu penuh debu, karena udara di luar jauh lebih segar. Sementara itu, Faizi sedang memasak dan buku itu bertanya apakah dia bisa membuat sesuatu seperti itu, yang dijawab bahwa gulungan itu terkesan. Namun dia harus menghentikan obrolan ini karena dia sudah selesai menyiapkan makanan. Solon melihat roti itu dengan terkejut, dan saat memakannya, dia sadar rasanya benar-benar sangat enak. Faizi bertanya apakah dia menyukainya, dan tentu saja iya, karena anak itu bahkan tidak berhenti untuk mengucapkan sepatah kata pun. Mengalihkan pembicaraan, grimoire itu berkata dilihat dari tempat itu, sepertinya sudah hancur sejak lama. Terkejut, peri itu bertanya apakah dia tidak tahu apa-apa tentang itu, dan dia memang cukup aneh. Lagi pula, sudah hampir 10 tahun dan semua orang tiba-tiba teringat kata iblis. Lalu mereka mulai muncul di mana-mana seolah-olah itu wabah. Singkatnya, ini kekacauan total, serta kota dan negara telah musnah sepenuhnya, dan tempat ini adalah salah satunya, dan tidak ada yang tahu persis kapan ini terjadi. Mendengar ini, buku itu berkata dia mengerti. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya telah lenyap dalam kelupaan, menjadi hanya kenangan kecil masa lalu. Namun, sang tokoh utama mengingat masa lalunya dengan jelas. Lalu grimoire itu berkata dia telah mengajari Solon cara melawan iblis. Tapi apa yang dia lakukan barusan berbeda, dan ini bukan cara untuk melawan makhluk-makhluk ini. Mendengar ini, Solon meminta gulungan itu untuk diam saja. Namun bagi grimoire, jika terus begini, dia pasti tidak akan menang. Pahlawan kita tetap diam, tapi pada saat itu, dia mendengar suara. Mereka segera menyadari situasinya, dan grimoire itu berkata, ini persis seperti yang dia duga. Lagi pula, ada iblis lain di tempat ini. Solon mengamati dalam diam saat peri kecil itu sudah tertidur. Iblis di depannya berniat memakan manusia yang masih sadar. Pahlawan kita menyadari pria itu masih hidup, dan tak lama kemudian, dia mulai memohon demi putrinya. Namun, sudah terlambat karena pria itu telah meninggal, dan semua ini terjadi lagi di depan sang protagonis. Sebuah kilas balik muncul di benaknya dengan pemandangan yang sama seperti yang dia lihat bersama ayah dan ibunya. Saat itu, dia memanggil sihirnya lagi, mengikat iblis itu dengan rantai sihirnya. Bocah itu kini bertarung murni karena kebencian, dan si peri bangun tanpa mengerti apa yang terjadi. Grimoire itu, bersamanya, menonton tanpa bergerak sedikit pun atau lebih tepatnya tanpa membalik halaman. Sang protagonis dipenuhi amarah murni, melayangkan pukulan pada makhluk itu. Namun, dia tidak terbuat dari besi karena dia cepat lelah. Tak lama kemudian, grimoire itu menyebutnya bodoh, mengatakan dengan cara ini dia tidak akan pernah mengalahkan iblis. Peri itu berkata, sejak iblis muncul, tak terhitung banyaknya pejuang dan penyihir yang menantang mereka. Awalnya semua orang bisa melawan, tapi mereka yang gagal membunuh hanya kembali, dan kembali jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, semangat semua orang hancur, dan mereka menyerah. Pada akhirnya, mereka dimangsa oleh para iblis. Melihat mereka berdua, mereka mungkin sudah bepergian lama, jadi mereka pasti sudah melihat hal semacam ini berkali-kali. Sepertinya iblis itu juga mengincar Solon, jadi lebih baik segera pergi dari sana. Keduanya mendengarkan apa yang dikatakan peri itu dalam diam, dan tak lama kemudian buku itu memukul sang protagonis. Dia memintanya untuk tetap tenang karena jika dia kehilangan ketenangan, dia tidak akan menyelesaikan misinya. Tak hanya itu, dia juga bisa dimangsa oleh iblis. Jika dia menyerah pada emosinya, dia akan berakhir seperti saudaranya, dan mendengar semua itu, pahlawan kita hanya menerima dalam diam. Sementara itu, peri itu bertanya apa yang mereka lakukan. Lagi pula, mereka harus segera pergi. Solon bersama grimoire-nya sama sekali tidak mengerti. Bertanya apakah dia ingin ikut bersama mereka, peri itu dengan tanpa malu menjawab ya. Dia mungkin pedagang keliling, tapi bukan berarti dia punya tempat lain, dan mereka berdua tampak menarik, jadi dia akan bergabung. Mengamati situasi, Solon berkata dia cukup aneh dan peri itu kesal, berkata dia orang terakhir yang ingin dia dengar bicara begitu.
Saat itu suara yang sama dari sebelumnya bergema lagi. Menyimpulkan situasinya, peri itu sadar suara itu datang dari arah sana. Kelompok itu mendekat untuk melihat apa yang terjadi, dan di tempat itu ada iblis lain yang sedang memangsa orang lain. Keluarga itu melihat situasi dengan putus asa, sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Pahlawan kita menjadi semakin marah, teringat orang tua yang tadi berbicara tentang putrinya. Dia mencoba campur tangan, tapi buku itu memanggilnya, memintanya untuk tidak membuat kesalahan yang sama lagi. Bocah kita hanya mendengar ini dan tak lama kemudian meminta keduanya untuk lari. Namun, mereka terlalu terguncang untuk melakukannya. Tanpa membuang waktu, Solon menggunakan rantainya mencoba memenjarakan iblis di depannya. Dia memanggil bukunya yang berkata sudah mengerti situasinya. Saat itu, buku itu mulai bersinar menggunakan kemampuan risetnya. Dengan informasi yang telah dibacanya, dia menemukan sesuatu dan iblis ini bernama Gob, diklasifikasikan sebagai nomor 172 dalam kerakusan. Mendengar ini, bocah itu menjadi semakin marah dan menyerang monster itu. Grimoire itu berkata bahwa sekarang setelah mereka tahu tentang iblis ini, dia bisa memakannya. Maka Solon menyerang sekali lagi, melancarkan rentetan pukulan yang membuat makhluk itu lumpuh. Peri itu hanya menonton semuanya dari kejauhan, berkata itu benar-benar luar biasa. Namun, ini persis seperti sebelumnya, dan gulungan itu berkata dia benar. Iblis tidak bisa mati, tidak bisa dihancurkan, apalagi menghilang. Dan tak peduli seberapa keras kau mencoba menghancurkannya, keberadaannya tidak akan pernah terhapus. Namun bagi Solon, semua ini benar-benar berbeda. Dia satu-satunya keturunan Raja Solomon, dan dengan mengambil iblis ke dalam tubuhnya, dialah satu-satunya yang bisa menyegelnya. Gadis itu terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar, sementara Solon menggunakan lingkaran sihir untuk mencoba menyegel makhluk itu. Grimoire itu berkata, dialah yang mengajari Solon satu-satunya cara untuk menyegel iblis. Tetap saja, anak itu, bahkan saat menyegel makhluk itu, memiliki tatapan membunuh di matanya. Iblis itu akhirnya berubah menjadi asap ungu, naik menuju lingkaran sihir MC. Rupanya, penyegelan itu berhasil, dan Faizi berkata bahwa Solon menyerap semua itu ke dalam dirinya. Dan seolah-olah bocah itu sendiri telah menjadi semacam iblis, dan ibu bocah itu berkata bahwa semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Tak lama kemudian, Faizi menoleh ke belakang bertanya apa yang terjadi pada Solon karena dia mengalahkan iblis itu, tapi tidak bergerak. Dan Grimoire itu berkata itu mungkin karena dia bertarung untuk pertama kalinya dan pada dasarnya sedang belajar tentang iblis. Tubuhnya terkoyak oleh iblis saat dia masih kecil, tapi dia tetap mempertahankan tubuhnya menjadi kamus kejahatan. Itulah sebabnya dia mengalami segala sesuatu dalam kamus kejahatan, seolah-olah itu adalah ingatannya sendiri, semua ini saat ini juga. Seiring waktu, dia hanya menjadi kamus kejahatan, jadi dia harus menyaksikan tindakan iblis dengan matanya sendiri. Ini adalah ujian yang bahkan tidak pernah dilalui oleh Raja Solomon, pencipta buku itu, dan mendengar ini, Faizi terkejut, bertanya apakah dia sanggup menanggungnya. Namun gulungan itu berkata bahwa dia bahkan tidak menyadarinya. Saat itu, cahaya yang mengelilingi Solon mulai menghilang, dan bocah itu jatuh ke tanah. Keduanya mendekati pahlawan kita, bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dan dia menjawab bahwa ya, sudah berakhir. Faizi senang semuanya berjalan lancar, memintanya untuk tidak membuatnya khawatir seperti itu. Solon tidak mengerti apa-apa, bertanya apa maksudnya, dan gadis itu berkata persis seperti yang dia dengar. Mengamati situasi, Grimoire itu berkata penyegelan akhirnya selesai. Sehari berlalu setelah percakapan itu, dan Solon berkumpul dengan keluarga itu, bertanya apakah dia akan baik-baik saja mulai sekarang. Ibu bocah itu berkata ya, berterima kasih padanya atas semua yang telah mereka lakukan. Kemudian kelompok kecil itu pergi, dan Faizi menyuruh mereka untuk berhati-hati. Saat mereka pergi di tengah salju, keluarga itu hanya menonton. Keduanya sebenarnya bukan manusia, tapi iblis yang menyamar sebagai keluarga yang bersatu. Tapi saat itu, Solon muncul, bertanya apakah menyenangkan menertawakan kemalangan manusia. Para monster terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dan ketika mereka menoleh ke samping, sang protagonis masih berjalan. Namun, semua ini hanyalah fata morgana belaka. Solon berkata bahwa mereka sedang menonton seorang anak dan ayahnya dimangsa. Bertanya apakah itu benar-benar seburuk itu. Tentu saja, iblis-iblis itu tidak akan mengatakan apa-apa. Dengan itu, Solon tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan dan maju ke arah dua iblis itu, menyegel mereka dengan mudah. Adegan berikutnya beralih ke lokasi lain, dan Solon sedang berjalan melalui hutan, dan peri itu bertanya, apakah pemuda itu bisa menyegel iblis manapun? Dia menjawab bahwa itu benar-benar semua iblis, dan dia akan menyegel mereka sepenuhnya. Peri itu berkata jika begitu, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya melakukan itu, dan buku kecil itu berkata bahwa iblis itu tak terbatas, itulah sebabnya mereka secara aktif menargetkan iblis yang lebih kuat.
Iblis tertarik oleh gravitasi spiritual, dan yang kuat menghuni orang-orang dengan pikiran yang kuat. Yang lemah berkumpul di sekitar iblis yang kuat, dan begitulah cara kerjanya. Mendengar ini, peri itu berkata jika begitu, dia sudah tahu di mana iblis terkuat berada. Bertanya apakah dia ingin dia membicarakannya, sang protagonis bertanya di mana tempatnya, dan juga ingin tahu apa yang dia rencanakan. Mendengar ini, peri itu terkejut dan Solon mempertanyakan apa yang akan dia lakukan dengan mengikutinya. Dia juga ingin tahu apa yang sebenarnya dia dapatkan dari semua ini, dan peri itu terdiam 1000 bahasa. Dia bilang dia pedagang keliling, jadi bagus punya orang kuat di sisinya. Selain itu dia bisa melawan iblis, dan itu sesuatu yang luar biasa. Mendengar semua alasan itu, Grimoire berkata dia tidak salah, dan Faizi berkata itu sudah diduga karena buku mudah memihaknya, dan dia benar. Lagi pula, dia bahkan bisa menyediakan makanan sambil memohon agar diizinkan menemani mereka juga. Setelah itu, Solon terdiam dan waktu berlalu, akhirnya malam tiba, dan mereka berkumpul di sekitar api unggun. Peri kecil itu sedang tidur, dan Grimoire bertanya apakah Solon mengkhawatirkannya. MC menjawab ya, dan buku itu berkata itu karena dia mengikutinya. Namun gadis ini benar karena dunia ini berbahaya sekarang setelah iblis kembali, dan bepergian sendirian pasti cukup sulit. Meski begitu, Solon berkata, jika dia terus mengikutinya, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Saat itu, Grimoire terkejut kalau Solon mungkin benar-benar mengkhawatirkannya. Pahlawan kita bertanya apakah itu buruk, tapi dia tidak boleh dikuasai oleh balas dendam. Dan jika dia melakukannya, dia akan menjadi iblis. Grimoire itu berkata tidak, karena sebenarnya dia senang. Bagaimanapun, takdir yang diberikan padanya sangat berat. Dia tidak boleh dikuasai oleh dendam, karena jika itu terjadi, dia akan menjadi iblis sepenuhnya. Namun sang protagonis berkata bahwa dia pasti tidak akan pernah menjadi makhluk seperti itu. Grimoire berkata dia benar, tapi ini adalah jalan yang sangat rumit. Sementara itu, peri kecil itu sedang tidur dan memimpikan sesuatu. Saat dia berada di tengah hujan, seseorang menemukannya dan menolongnya, berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja sekarang. Faizi yang malang bahkan menangis, dan saat itu dia terbangun, menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi. Saat melihat ke atas, dia menyadari hari sudah siang, dan di sebelahnya ada sang protagonis dengan sebuah grimoire. Dia merasa lega dan segera berkata bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Bangun dengan bersemangat, dia menyatakan akan membuat sarapan, dan sang protagonis hanya melirik sekilas sebelum kembali tidur. Adegan berikutnya beralih ke tempat lain di mana sekelompok orang tampak berkumpul melihat kelompok lain. Mereka bilang mereka sudah menemukannya, jadi mereka harus pergi cepat karena ini sudah waktunya berburu. Saat mereka mendekati tempat itu, penduduk desa memohon agar mereka tidak melakukan apa-apa dan mengampuni nyawa mereka. Mereka telah kehilangan rumah dan nyaris tidak selamat, tapi jelas bahwa orang-orang jahat itu tidak peduli tentang semua itu. Mereka memukul salah satu pria malang itu hingga jatuh ke tanah. Segera setelah itu, seorang wanita lain muncul dan berkata bahwa yang ada di belakang hanyalah semua makanan yang mereka miliki. Mendengar ini, pria itu marah, berkata bahwa sekarang mereka harus membunuh sisanya. Wanita tua itu memohon agar mereka tidak melakukan itu, tapi semuanya sudah terlambat. Para pria itu tidak memiliki belas kasihan saat mereka menghabisi semua orang, dan hampir tidak ada yang tersisa. Mereka yang tersisa berusaha lari menyelamatkan diri dengan putus asa, tapi jelas bahwa kelompok itu mengejar mereka. Adegan berikutnya beralih ke hutan tempat Solon berada, dan peri itu berkata mereka berhasil melintasi pegunungan dengan selamat. Mengubah topik pembicaraan, Solon bertanya apakah terjadi sesuatu dan dia menjawab ya, karena pegunungan penuh dengan bahaya dari hewan liar hingga bandit. Pada saat itu, mereka berdua menyadari sesuatu. Ada sekelompok orang gila yang menyerang satu orang saja. Namun, itu sudah terlambat karena anak itu sudah menemui ajalnya. Tiba-tiba, kepala pria itu mengarah ke peri kecil yang menghindar. Pria itu, dengan mata merah, melihat sang protagonis dan berkata bahwa ada lebih banyak mangsa untuk mereka. Orang-orang itu haus darah, dan peri itu dengan putus asa menyatakan bahwa mereka adalah bandit. Solon hanya memandang rendah mereka karena mereka manusia, dan Grimoire mengamati situasi, berkata bahwa dia tidak boleh lengah karena orang-orang itu berbeda. Lalu salah satu manusia itu menggunakan mata sihirnya untuk mengamati peri itu. Dia juga membawa semacam tas ajaib, memerintahkannya untuk menyerahkannya karena dengan begitu nyawa mereka akan diampuni. Mendengar itu, Nona Peri terkejut menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain, tapi dia tetap tidak akan menyerahkannya meski harus kehilangan nyawanya. Sebuah kilas balik muncul di benaknya dengan peri itu terkejut oleh apa yang dilihatnya. Bagaimanapun, orang yang menyelamatkannya telah terbunuh. Tas ajaib itu berubah bentuk menyesuaikan pemiliknya, dan pasti akan membantunya bertahan hidup, itulah sebabnya Pak Tua itu mempercayakan benda tersebut pada gadis itu. Kembali ke masa kini, dia berkata bahwa dia tidak akan memberikannya kepada orang seperti dia.
Jadi pria itu berkata bahwa tampaknya dia telah memilih kematian. Gadis itu terkejut dengan apa yang dilihatnya, tapi pada saat itu Solon campur tangan dalam situasi tersebut. Lalu Grimoire berkata bahwa dia pemberani dan dia menanggapinya hanya dengan senyuman. Pada saat itu, kelompok itu menyerang sang protagonis yang hanya mengawasi mereka tanpa bergeming. Dia menggunakan kemampuan kuatnya, menyatakan bahwa dia pasti tidak bisa kalah dari orang-orang seperti mereka, tidak jika menyangkut iblis. Terkejut, pria itu berkata bahwa dia tahu mereka sebenarnya adalah iblis, dan karena alasan itu, ini tak terhindarkan. Jika begitu dia akan menunjukkan wujud asli kelompoknya, dan semua manusia itu sebenarnya adalah monster. Tanpa membuang waktu, Grimoire mulai menganalisis data, menyadari bahwa mereka adalah Gri peringkat 170 dan disebut Roboyashi si penjara. Dan itu adalah nama yang harus diingat Solon. Menyerang semua monster itu sekaligus, para makhluk itu gemetar ketakutan karena mereka disegel dengan begitu mudahnya. Sementara itu, sudah terlambat karena penyegelan telah selesai. Sang protagonis berkata bahwa waktunya untuk tertawa telah berakhir dan ini adalah akhir baginya. Lalu peri yang sombong itu berkata bahwa Solon kita cukup kuat, tapi pada saat itu Solon menyadari sesuatu dan berkata ada yang tidak beres. Ternyata, salah satu iblis tidak disegel. Mengamati situasi, Grimoire menyatakan bahwa yang satu ini berada di level yang berbeda. Monster itu memiliki tatapan haus darah, ingin membunuh sang protagonis, dan Faizi bertanya apa maksud Grimoire. Dia menjelaskan bahwa bahkan di antara iblis ada peringkat yang berbeda, dan menyegel iblis membutuhkan peringkat dan nama yang tepat. Mengoreksi informasi saja tidak akan berhasil. Mendengar ini, Faizi tampaknya mengerti, berkata bahwa sebenarnya Grimoire lah yang salah perhitungan. Lalu Grimoire berkata bahwa ada banyak monster dan itu tidak bisa dihindari, tapi fakta bahwa monster itu tetap tidak tersegel adalah benar. Monster itu menyerang sang protagonis yang terkejut dengan betapa cepatnya makhluk itu. Peri itu hanya melihat, dan pada saat itu, monster itu menangkapnya, membawa gadis malang itu ke dalam hutan. Ada juga iblis yang meskipun berada di sana belum disegel. Namun, itu segera diatasi dan Grimoire berkata bahwa ini ceroboh. Solon menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan satupun lolos dan bahwa dia pasti akan menyelamatkan peri itu. Grimoire setuju tapi menunjukkan bahwa iblis itu punya kaki, bertanya bagaimana mereka akan mengejarnya. Adegan berikutnya beralih ke hutan dengan iblis itu berlari dari pahlawan kita. Makhluk itu putus asa dengan apa yang terjadi. Sebuah kilas balik muncul di benaknya dengan seseorang menyebutnya tidak berguna dan menyuruhnya bergegas, karena dia bahkan tidak bisa mengurus kuda dengan benar. Ada juga pendatang baru yang mempertanyakan mengapa dia begitu tidak kompeten, padahal kenyataannya merekalah yang tidak berguna. Adegan kembali ke masa kini dengan iblis itu berkata dia harus membunuh siapapun yang meremehkan dan memangsa yang lemah. Bagaimanapun, dia mendapatkan kekuatan untuk membuat mereka mengerti, bertanya apakah gadis itu juga mengerti hal ini. Namun, dia menyuruhnya untuk tidak macam-macam dengannya karena dia tidak takut pada seseorang yang hanya bisa bertarung dengan menjadi iblis, dan karena alasan itu dia tidak akan menjadi seperti dia. Mendengar ini, monster itu menjadi semakin marah, berkata jika begitu dia akan membunuhnya. Tapi pada saat itu, Solon muncul di atas iblis itu. Grimoire menyatakan bahwa dia adalah Grid, peringkat 65, bernama Dariach. Terkejut, makhluk itu menyadari bahwa pahlawan kita telah mengejarnya, tapi sudah terlambat karena pemuda itu telah menggunakan kemampuan rantainya. Menggunakan pohon untuk mendekati makhluk itu, iblis itu melihat semuanya dengan terkejut dan kemudian menerima pukulan, menyebabkan Faizi mulai jatuh, tapi Grimoire menangkapnya. Kesal, Solon berkata bahwa monster itu sangat bermasalah, dan itu salah Grimoire karena mengacaukan segalanya, tapi setidaknya dia berhasil menyegelnya dengan mudah. Beberapa saat kemudian, Solon berjalan melewati reruntuhan bertanya di mana iblis yang Faizi kenal berada. Dia bilang mereka akan tahu jika mereka pergi sedikit lebih jauh, tapi Grimoire bersikeras bahwa informasi ini penting dan tidak boleh dirahasiakan. Mendengar ini, Faizi berkata dia tidak punya pilihan lain, lalu memperingatkan bahwa itu ada di sebuah tempat di kota yang ditinggalkan. Tampaknya, ada sesuatu yang hilang di tempat itu. Ada banyak orang yang tertidur di depan gerbang. Grimoire berkata dia mengerti, bertanya apakah dia tidak bisa mengatakan apa yang terjadi di dalam. Faizi setuju, berkata itu pasti ulah iblis, dan Grimoire menyatakan bahwa itu tidak mungkin dilakukan dengan sihir, tapi masih ada kemungkinan. Namun, Solon tidak mampu melakukan itu. Sementara itu, pahlawan kita diam-diam berkata bahwa jika hal seperti ini terjadi, itu pasti ulah penyihir hebat atau orang bijak. Namun, kemungkinan itu adalah iblis lebih besar dan setidaknya layak untuk diperiksa. Tetap saja, dia ingin tahu apakah dia punya alasan untuk pergi ke sana, dan jika dia ingin mereka benar-benar mempercayainya, dia harus berusaha jujur, bertanya apakah Solon tidak bekerja keras menyelamatkannya dari bandit-bandit itu sebelumnya.
Mendengar ini, gadis itu terkejut. Bertanya apakah Solon melakukan ini bukan untuk mengalahkan iblis. Iblis itu setuju, tapi tetap berkata dia mengejar monster dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Setelah semua percakapan itu, Solon merasa malu. Dan gadis itu tersenyum setelah mengetahui semuanya, bertanya apakah dia benar-benar orang yang manis. Dia juga menjadi cukup malu karena perbedaan di antara mereka berdua cukup besar. Namun, jika mereka memaksa, mereka bisa mencari jalan dan kemudian Solon marah, memegang gadis itu. Adegan berikutnya sudah berubah menjadi malam, dan kelompok itu akhirnya menemukan desa legendaris tersebut. Saat mereka mendekati tempat itu, Peri berkata mereka harus meminta izin untuk menginap di sana. Solon bertanya apakah dia sudah akrab dengan daerah itu, dan Peri menjawab ya, tapi hanya dari rumor yang dia dengar. Tetap saja, Solon sadar bahwa ini hanyalah alasan. Mengubah topik pembicaraan, Grimoire menyebutkan bahwa diganggu dan menyebabkan keributan juga bermasalah, dan karena itu, dia menyerahkan negosiasi dengan penduduk desa kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu berjalan melewati desa, tapi masih ada yang aneh. Faizi bertanya, dan sepertinya semua orang cukup lelah, dan Solon juga menyadarinya. Segera setelah itu, mereka memasuki penginapan, dan wanita tua itu terkejut, berkata, jarang ada orang yang meminta untuk menginap di sana juga. Ada makanan yang akan mereka sukai di sana, dan setelah menerima tawaran itu, Solon memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Segala sesuatu di tempat itu terasa sangat ganjil. Solon sependapat sambil bertanya ada apa dengan desa ini, dan tepat saat itu, dia mendengar suara yang sangat gaduh. Saat melihat keluar jendela, dia sadar suara itu datang dari arah sana. Mereka terkejut karena orang-orang itu masih saja bekerja di tengah malam. Tepat saat itu, Grimorio terbangun. Tak lama kemudian, seseorang memerintahkan mereka bekerja, mengatakan tak ada waktu dan mereka harus terus bekerja selamanya. Terungkap bahwa ada iblis yang mengendalikan mereka. Solon dan Faizi hanya mengamati situasi itu, dan si iblis berkata dia takkan pernah membiarkan mereka istirahat sejenak pun.